Kejutan, Chelsea resmi dapatkan Pedro Neto. Emas Olimpiade bukti Spanyol rajanya sepak bola. Jelang Community Shield, 4 pemain inti City absen. Jersey Chelsea tanpa sponsor dan jersey MU akan bersejarah. Jadwal kumpul dan berangkat timnas Indonesia ke Arab Saudi. Hai football lovers, selamat berakhir pekan ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan berita terbaru dari Starting 11 News. Dilaporkan dari cuitan Fabrizio Romano, pemain Wolves Pedro Neto sudah here we go menuju Chelsea. The Blues menebus Pedro Neto dari Wolves dengan mahar 60 juta pounds dengan biaya tambahan 3 juta pounds. Kontrak Neto akan berlangsung hingga 2030. Tes medis akan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Agustus 2024. Sementara itu Wolves kini sedang mengincar pengganti Neto yakni Carlos Forbes dari Ajax. Masih soal Chelsea, meski mereka tak berhenti membeli pemain, namun musim depan The Blues dipastikan akan tanpa sponsor utama di bagian depan jersey mereka. Dilansir dari The Sun, sponsor sebelumnya Infinite Athlete lebih memilih untuk memindahkan logo sponsornya di bagian lengan dengan mengurangi nominal kesepakatan. Akibatnya, sponsor utama mereka di bagian depan jersey kini kosong seperti apa yang sudah dipamerkan baru-baru ini oleh beberapa punggawa Chelsea. Konon kabarnya pihak sponsor kurang tertarik menjadi sponsor utama Chelsea karena lemah dari segi daya jual. Masih soal sponsor jersey, namun kali ini jersey MU. Dilansir dari The Athletic, MU akan membuat sejarah saat melawan City di Community Shield dengan palutan jersey modal terbaru. Setan Merah akan memamerkan jersey dengan logo sponsor di bagian belakang untuk pertama kalinya dalam pertandingan kompetitif. Logo yang akan terpampang di bagian belakang jersey MU tersebut adalah logo produk komputer Microsoft Copilot Plus PC. Logo tersebut akan berada di bawah nomor punggung. Langkah ini merupakan opsi inovatif yang jadi bagian dari kerjasama MU dengan pihak sponsor. Di Community Shield nanti, Manchester United akan diuntungkan karena Manchester City akan turun tanpa 5 pilar utamanya. Di konferensi pers jelang laga, Pep Guardiola telah memberikan informasi terkini bahwa mereka tak akan diperkuat Kyle Walker, John Stones, Phil Foden, Rodri, dan Julian Alvarez. Walker, Stones, dan Foden dikabarkan kondisinya tidak fit. Rodri belum berlatih sepenuhnya sejak dari masa liburan. Sementara Julian Alvarez masih menyelesaikan transfer ke Atletico Madrid. Namun Pep mengatakan bahwa laga nanti akan jadi debut bagi rekrutan barunya Savinho. Kurang dari seminggu, Liga Inggris musim 2024-2025 akan bergulir. Dilansir dari Daily Mail, MU telah selesai memodernisasi terowongan pemain di Old Trafford. Terowongan itu dicat dengan warna khas kelap hitam merah dan dilengkapi lampu LED. Ada siluet setan merah menghiasi dinding terowongan di sebelah kiri. Sementara tulisan United ada di dinding sebelah kanan. Tak ketinggalan, lambang elang MU di final Piala FA 1958 juga terpampang di dinding terowongan. Di dinding terowongan, MU juga menampilkan plakat penghormatan kepada mantan presiden klub John Henry Davis dan mantan pemilik James W. Gibson. Masih bicara soal stadion. Dilansir dari The Sun, Everton baru-baru ini telah membagikan video mengenai pembangunan stadion baru mereka yang hampir selesai. Bos The Toffees Saunders terkesan saat diajak berkeliling stadion baru tersebut bersama dengan skuad Everton. Stadion yang diklaim memakan biaya 760 juta euro tersebut, kursi stadionnya sudah mulai terpasang. Ruang gantinya juga sudah hampir selesai. Stadion baru ini kabarnya akan menampung sekitar 52.888 penonton. Everton direncanakan akan pindah ke stadion baru mereka pada awal musim 2025-2026, sekaligus mengakhiri 132 tahun mereka bermain di Goodison Park. Dari kabar soal Everton, pindah ke kabar soal Spurs. Menurut laporan pakar transfer Fabrizio Romano, Tottenham Hotspur telah resmi mendapatkan striker Bournemouth Dominic Solanke. Mantan striker Liverpool tersebut ditebus dari The Caris dengan mahar 65 juta pounds. Kabarnya nilai transfer tersebut memecahkan rekor penjualan pemain Bournemouth sepanjang sejarah. Solanke akan menandatangani kontrak bersama The Lilywhits hingga tahun 2030. Tes medis akan disiapkan pada hari Minggu 11 Agustus 2024. Dari Inggris beralih ke Olimpiade Paris 2024.
Timnas sepak bola Spanyol melanjutkan rangkaian kesuksesan luar biasa mereka di ajang internasional dengan meraih emas Olimpiade Paris 2024. La Furia Roja meraih emas pasca mengalahkan tuan rumah Prancis dengan skor 5-3 lewat babak perpanjangan waktu. Dengan kemenangan ini, Spanyol benar-benar menguasai sepak bola dunia. Setelah sebelumnya mereka jadi juara Piala Eropa Putra, Piala Dunia Putri, UEFA Nation League Putra, UEFA Nation League Putri, Piala Eropa U19 Putra, dan Piala Eropa U19 Putri. Bergeser ke kabar sepak bola Italia. Dilansir dari Football Italia, Juventus segera mendatangkan Nico Gonzalez dari Fiorentina. Pemain sayap tersebut sepakat hengkang ke Juve dengan kesepakatan pinjaman dengan kewajiban membeli sebesar 30 juta euro di musim 2025-2026. Namun menurut laporan, angka 30 juta euro tersebut bisa berkurang jika Juve menyertakan Weston McKennie sebagai bagian dari kesepakatan. Namun apapun kesepakatannya, Fiorentina sudah setuju untuk melepas Nico ke Juve. La Viola bahkan sudah tidak memasukkannya dalam skuad untuk laga persahabatan melawan SC Freiburg. Dari kabar transfer Nico Gonzalez, pindah ke kabar soal Atalanta. Lade yang sedang berada dalam krisis jelang beberapa hari sebelum melaga Liga Super Eropa UEFA melawan Real Madrid. Atalanta baru saja dibantai 3-0 oleh klub ST Pauli. Tak hanya dibantai, Atalanta juga kehilangan pemain barunya Nicolo Zaniolo. Zaniolo mengalami cedera tendonitis di kaki kirinya dan akan absen cukup lama. Sementara itu, pemain tengah andalan mereka Ten Koop Meiners juga sedang mogok bermain karena ingin hijrah ke Juve. Sementara itu, AC Milan akan kedatangan pemain barunya Emerson Royal yang akan dijadwalkan tiba pada hari Minggu 11 Agustus 2024. Pemain Brasil tersebut akan menjalani pemeriksaan medis di Milan pada hari Senin 12 Agustus 2024. Emerson Royal telah resmi gabung ke Milan dari Spurs dengan nilai transfer senilai 15 juta euro. Dan kabarnya, ia telah memilih nomor punggung istimewa di Milan. Emerson Royal memilih jersey nomor 22 yang identik dengan Ricardo Kakak. Kabar lainnya datang dari laga finalisima antara juara Copa America Argentina melawan juara Euro Spanyol. Laga yang harusnya dilaksanakan tahun 2025 mendatang diragukan terlaksana karena tidak ada tanggal yang tersedia. Jurnalis Argentina Gaston Idul melaporkan bahwa belum ada keputusan yang dibuat mengenai kapan finalisima 2025 akan dimainkan. Padatnya jadwal pertandingan yang diisi kualifikasi Piala Dunia 2026 dan pertandingan UEFA Nation League jadi sebab. Jika ingin finalisima tetap berlangsung pada tahun 2025, tidak ada pilihan lain selain mencoba memaksakan laga tersebut di jadwal jeda internasional yang sudah ada. Beralih ke kabar selanjutnya, Neymar yang baru saja dikabarkan mengirim DM ke atlet renang, kini ia dilaporkan oleh seorang model asal Hungaria, Gabriela Gaspar, untuk menjalani tes DNA. Gaspar berdalih bahwa Neymar adalah ayah dari putrinya yang berusia 10 tahun, Jasmine Zhou. Gaspar mengklaim dia pernah berselingkuh dengan Neymar pada tahun 2013 sebelum memiliki anak. Gaspar kini telah membawa masalah tersebut ke pengadilan dalam upaya membuktikan bahwa Neymar adalah ayah gadis tersebut. Beralih ke kabar soal Lik Ang. Dilansir dari Goal, baru-baru ini pihak Lik Ang membantah bahwa mereka berada di balik akun media sosial palsu yang mempromosikan Lik Ang dengan berbagai cara. Setelah kehilangan magnet bintang seperti Neymar, Messi, dan Mbappe, daya jual Lik Ang 2024-2025 kini memang diperkirakan menurun drastis. Hal tersebut sudah ditandai dengan laporan ketika Lik Ang kesulitan untuk menemukan kesepakatan dengan pihak TV soal hak siar. Meski khawatir akan minimnya penonton, namun pihak Lik Ang mengklaim tak menyewa akun-akun palsu untuk mempromosikan liga mereka. Dari kabar sepak bola nasional, asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto membocorkan jadwal skuad Garuda kumpul dan berangkat ke Arab Saudi jelang persiapan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut Coach Nova, Timnas Indonesia tak memiliki banyak waktu untuk persiapan. Timnas baru akan dikumpulkan pada tanggal 29 Agustus 2024. Coach Nova juga mengatakan bahwa rombongan Timnas direncanakan berangkat ke Arab Saudi lebih awal, yakni pada tanggal 1 September 2024. Tak lupa, Coach Nova membeberkan bahwa Sintayong yang saat ini masih berada di Korea Selatan akan kembali ke Indonesia pada hari Minggu 11 Agustus 2024.
Dilansir dari Talksport, calon pelatih interim timnas Inggris Lee Carsley berencana akan menunjuk mantan pemain Chelsea, Ashley Cole, sebagai salah satu staf kepelatihannya. Ashley Cole sudah sangat dekat dengan Lee Carsley karena sebelumnya ia adalah asisten pelatih Lee Carsley di timnas Inggris U21. Sosok Ashley Cole sendiri juga sangat dihormati oleh FA. Carsley dan Cole diharapkan FA akan memimpin sementara The Three Lions di dua laga jeda internasional saat melawan Republik Irlandia dan juga Finlandia. Kita beralih ke kabar soal pemain Tottenham Hotspur, Richard Lison. Dilansir dari ESPN, pemain asal Brasil tersebut telah menolak untuk hengkang ke Liga Arab Saudi. Richard Lison menolak tawaran tersebut karena Liga Inggris masih menjadi mimpi besarnya. Ia mengatakan bahwa mimpinya lebih besar daripada sekadar uang yang besar yang ditawarkan klub Arab Saudi. Richard Lison juga menganggap bahwa kepindahannya ke Liga Arab Saudi bisa mempengaruhi peluangnya untuk bermain di timnas Brasil. Kabar terbaru datang dari Aston Villa. Dilansir Tribal Football, The Lions telah mengajukan tawaran kepada Liverpool untuk memboyong back Joe Gomez. Joe Gomez telah menjadi daftar jual Liverpool musim ini. Pelatih Aston Villa, Unai Emery, lebih memilih mendatangkan Joe Gomez yang bisa beroperasi di berbagai lini pertahanan dibanding Diego Carlos. Di samping sering cedera, Diego Carlos juga dinilai menurun performanya. Rencananya, pihak Aston Villa segera menebus Joe Gomez setelah mereka melego Diego Carlos. Beralih ke kabar Chelsea. Setelah kedatangan kiper baru Philip Jorgensen, The Blues berniat meminjamkan salah satu kipernya yakni George Petrovic ke Strasbourg. Strasbourg merupakan saudara Chelsea yang sama-sama dipunyai oleh perusahaan Blue.co. Petrovic posisinya akan tergeser di Chelsea setelah Enzo Maresca telah memilih untuk menggunakan Philip Jorgensen dan Robert Sanchez secara bergantian di bawah Mister Gawang. Bergeser ke kabar dari sepak bola Italia, pemain Atalanta, Teun Koopmeiners telah mogok latihan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh pelatih Ladea Gian Piero Gasperini. Gasperini mengungkapkan alasan anak asuhnya tersebut mangkir latihan karena sedang merampungkan transfer dengan Juventus. Menurut pelatih berambut putih tersebut, Koopmeiners merasa stres karena proses transfernya ke Juventus tak kunjung rampung. Dilaporkan, pemain asal Belanda itu sudah mencapai kesepakatan dengan si Nyonya tua. Dari Italia, kita terbang ke Spanyol. Pemain muda Barcelona, Julian Araujo, dilaporkan segera merapat ke Bournemouth. Dilansir dari ESPN, Barcelona telah menerima tawaran dari The Cherries sebesar 10 juta euro. Namun, Barcelona telah memasukkan klausul pembelian kembali kepada pemain berusia 22 tahun itu. For your information aja nih football lovers. Bek sayap kanan yang dibeli dari LA Galaxy tersebut musim lalu hanya dipinjamkan Barca ke Las Palmas. Dilansir Talksport, bek Bayern Munchen, Matthijs de Ligt tengah diselidiki polisi karena menabrak mobil yang sedang diparkir di dekat tempat latihan Bayern Munchen. Menurut saksi yang melapor ke pihak kepolisian, diduga mobil yang dikendarai de Ligt tersebut melarikan diri setelah kejadian. Namun, pihak kepolisian akhirnya berhasil menyita mobil de Ligt tersebut sebagai barang bukti. Bek asal Belanda tersebut bakal terancam hukuman pidana. Klub Dallas FC tengah mengadakan sayembara di media sosial yang berhadiah sarung tangan kiper andalan mereka asal Indonesia, Martin Paes. Sayembara itu diunggah oleh Dallas FC di akun X mereka. Bagi yang ingin mendapatkan hadiah sarung tangan bertanda tangan Martin Paes secara cuma-cuma, netizen disuruh untuk membalas postingan mereka disertai kata-kata yang menarik. Nantinya akan dipilih secara acak oleh pihak Dallas FC. Siapa yang komennya paling menarik itulah yang akan beruntung. Berita transfer Kevin Dix menuju Como malah ditertawakan oleh direktur klub FC Copenhagen, Sun Smith-Nielsen. Menurut Nielsen, Copenhagen tak ada rencana melepas Kevin Dix pada bursa transfer musim panas ini. Nielsen juga mengatakan bahwa kabar kesepakatan Como dengan Kevin Dix hanya bercandaan saja. Ia bahkan menyuruh para fans Copenhagen untuk tidak mempercayai semua kabar transfer. Sementara itu, kabar terbaru datang dari pelatih baru timnas Malaysia, Pau Marty Vicente, yang berambisi untuk segera melangkahi ranking FIFA timnas Indonesia.
Hal tersebut disampaikan mantan pelatih Barcelona B tersebut jelang dilaksanakannya ajang Piala Merdeka pada bulan September. Ajang jeda internasional bertajuk Piala Merdeka 2024 tersebut akan diisi oleh tim seperti Tajikistan, Lebanon, dan Filipina. Malaysia berharap dengan memenangkan ajang tersebut mereka bisa menambah poin untuk menaikkan ranking FIFA mereka.